Ka'bah tarikh, Ka'bah inti. Kemudian di luar itu tidak dianggap sebagai cerita sesungguhnya tentang nenek moyang. Assalamualaikum saudara. Kita akan bicara tentang Ka'bah, sastra lisan Minangkabau. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Ka'bah dari asal kata khabar atau akhbar dari bahasa Arab. Akhbarun artinya berita. A.A. Nafis, Taufik Abdullah sepakat bahwa Ka'bah itu berasal dari akar kata khabar, akhbar, akhbarun, khabarun, berita, informasi. Itu dari akar katanya. Kemudian dari segi definisi, Ayib Rosidi, seorang sastrawan senior Indonesia, mengatakan Ka'bah itu adalah sastra lisan yang mempunyai irama dan pola penuturan dan disampaikan oleh para tukang Ka'bah. Agak berbeda sedikit dari Ayib Rosidi, Profesor Umar Yunus, sastrawan Minangkabau yang jadi guru besar di Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan Ka'bah bukan hanya yang dituturkan oleh tukang Ka'bah. Ka'bah juga ada yang diwariskan melalui pola-pola tertentu. Saudara, jika kita bertanya atau berdiskusi dengan guru adat, guru pasambahan, guru tentang adat istiadat Minangkabau yang mengerti tentang Ka'bah, ternyata Ka'bah itu tidak semuanya diwariskan atau dituturkan oleh tukang Ka'bah. Dalam pengetahuan guru adat, ada Ka'bah yang diwariskan atau dituturkan atau istilahnya disako dan dipusakoi melalui kegiatan adat. Bahkan ada Ka'bah yang diwariskan khusus melalui penuturan para tokoh adat, para pemangku adat, para pemimpin adat. Saudara, mari kita lihat ragam Ka'bah yang dipahami oleh para pakar sastra, para sastrawan senior, dan bagaimana pula menurut para guru adat. Saudara, peneliti Tambo seperti Dr. Edward Jamaris dan guru besar sastra seperti Profesor Umar Yunus membagi Ka'bah dalam dua kelompok. Ada Ka'bah Lamo dan Ka'bah baru atau Ka'bah klasik dan Ka'bah non-klasik. Ka'bah klasik itu seperti mereka contohkan Ka'bah Cinduamato, Ka'bah Sultan Pangaduan, Ka'bah Anggun Nantongga Mage Jabang, itu sebagai Ka'bah Lamo atau Ka'bah klasik. Saudara, Ka'bah baru itu lebih terikat kepada penulisnya atau pengarangnya. Sementara Ka'bah Lamo atau Ka'bah klasik, pengarangnya atau penulisnya anonim, tidak diketahui karena dia sudah menjadi khazanah milik masyarakat luas dan sudah menjadi kekayaan para tukang dendang di mana-mana untuk dituturkan di tengah masyarakat. Dan umumnya masyarakat sudah mengetahui kerangka besarnya cerita Ka'bah itu. Beda dengan Ka'bah jenis baru atau Ka'bah modern, itu terikat kepada penulisnya atau pengarangnya. Baik saudara, kita lihat cara pandang dari tokoh adat atau guru adat atau guru pasambahan. Bagi guru adat, Ka'bah itu ada Ka'bah
yang disebut Kaba Tareh, Kaba Inti, Kaba yang menjadi warisan para penghulu dan guru adat. Ada 4 jenis Kaba Tareh. Kemudian di luar itu Kaba yang tidak dianggap Kaba Tareh, Kaba yang bunga-bunga di tengah masyarakat dan tidak dianggap sebagai cerita sesungguhnya. Kaba Tareh dianggap sebagai cerita sesungguhnya tentang nenek moyang. Saudara, menurut guru adat ada Kaba yang sesungguhnya cerita tentang nenek moyang. Itu mereka sebut sebagai Kaba Tareh. Ada 4 urutan Kaba Tareh. Yang pertama dinamakan Kaba Tareh Batang. Ada 4 pula kabanya. Kaba Tareh Batang itu ada 4. Yang pertama Kaba Datuk Dingalau atau Kaba Datuk Dingalau Sati, tentang tokoh Indojati yang dikatakan nenek moyang pertama sebelum Datuk Suri Dirajo, sebelum Sri Maharajo Dirajo. Bahkan itu adalah mertua dari Sri Maharajo Dirajo, katanya begitu. Kemudian ada Kaba Sari Putih. Ini yang kemudian menjadi Putih Indojalito, istrinya Sri Maharajo Dirajo. Kemudian ada Kaba Ruhun Jani. Nah, barangkali Anda jarang atau belum pernah mendengarnya. Ini Kaba Tareh Batang ini. Kaba sebelum para datuk mendirikan adat Minangkabau, Datuk Perpatihan Nusa Batang dan Datuk Ketemanggungan. Kemudian Kaba Datuk Sati atau Kaba tentang Sati Bilang Pandai. Saudara, ini Kaba Tareh Batang namanya. Kaba yang lebih dulu daripada kisah Sri Maharajo Dirajo. Itu yang menjadi sako dan pusako sebahagian guru adat dan guru tentang Kaba. Tareh Batang yang 4 tadi. Kemudian ada Tareh Dahulu. Jadi Kaba Tareh Dahulu itu ada 4 pula. Yang pertama Kaba Tareh Dahulu itu dikatakan Kaba Parapatiah. Ini tentang Datuk Perpatihan Nusa Batang. Kemudian Kaba Indojalito, yang tadinya Kaba Sari Putih berlanjut dengan Kaba Indojalito. Kemudian Kaba Talago Undang. Yang keempatnya Kaba Taruh Mato. Ya, Anda jarang mendengar atau mungkin belum pernah mendengar. Itu 2 Kaba yang dianggap lebih duluan daripada kisah Sri Maharajo Dirajo. Kaba Tareh yang ketiga dikatakan Kaba Tareh Kudian. Kaba Tareh Kudian itu ada 4 pula, saudara. Yang pertama Kaba Bukit Siguntang atau Bukit Siguntang-Guntang. Kemudian Kaba Ameh Urai. Ada Kaba Batang Hari. Ada Kaba Indar Bumi atau Kaba Indang Bumi. Jadi ada 4 Kaba yang agak berbeda jalan ceritanya dengan Kaba yang ada di dalam Tambo. Yang keempat ada Kaba Tareh Runui. Jadi yang pertama tadi ada Kaba Tareh Batang, 4 ragamnya. Ada Kaba Tareh Dahulu, 4 pula. Ada Kaba Tareh Kudian, ada 4 pula. Ada Kaba Tareh Runui. Nah, ini Kaba Tareh Runui ini yang paling dikenal oleh masyarakat karena menyebar menjadi tuturan pada tukang Kaba. Kalau 3 Kaba sebelumnya, Tareh Batang, Tareh Dahulu, Tareh Kudian, itu jarang. Jadi tuturan tukang Kaba ada juga. Kaba Datuk Dingalau misalnya, itu ada dikabarkan. Kaba Parapatiah ada dikabarkan. Kaba Ameh Urai ada dikabarkan. Yang keempat yang paling populer itu Kaba Tareh Runui. Kaba yang menyebar banyak sekali di tengah masyarakat.
yang paling dikenal itulah Ka'bah Cinduamato. Kemudian ada Ka'bah Anggun Nantongga Mage Jabang. Kemudian Ka'bah Gombang Patuanan, dikatakan juga Ka'bah Sultan Pangaduan, itu yang panjang sekali kisahnya. Ada yang sudah dibukukan oleh budayawan Embral Jamal, almarhum budayawan kita dari pesisir selatan, itu Ka'bah Bonsu Pinang Sibaribui. Itu juga kisahnya panjang. Ini Ka'bah-Ka'bah, jenis Ka'bah yang bercerita tentang nenek moyang, dan ada khasnya saudara, dia membawa wacana yang berbeda masing-masingnya tentang silsilah ranji keturunan kerajaan dan orang-orang pendahulu di Minangkabau. Saudara, jika kita bandingkan Ka'bah Tareh dengan Ka'bah yang ada di dalam Tambo Minangkabau, ada hal yang menimbulkan pertanyaan bagi kita. Kenapa saudara? Umumnya masyarakat mengetahui, dan bahkan para sejarawan pun merujuk bahwa Minangkabau itu dihitung dari Sri Maharajo Dirajo dengan 4 pengawalnya, Anjang Mualim, Kambiang Hutan, Kucing Siam, Harimau Campo. Ini dianggap pengawal dan panglima Sri Maharajo Dirajo. Tapi dalam Ka'bah Tareh, hal itu dibongkar atau dirubah wacananya, bahwa Sri Maharajo Dirajo itu hanya generasi kesekian dari para pendahulu Minangkabau. Ada yang lebih duluan dari itu. Kalau dalam Tambo dikatakan Sri Maharajo Dirajo itu sumando dari Datuk Suri Dirajo, maka dalam Ka'bah Tareh ada tuturan bahwa Datuk Suri Dirajo itu punya saudara 6 orang. Jadi mereka bertujuh lahir dari orang tua. Nah, orang tua itu namanya Sang Hyang Indojati. Istrinya Putih Sarimayang. Itu generasi sebelum Datuk Suri Dirajo, dan itu akan menjadi mertua dari Sri Maharajo Dirajo. Saudara, Indojati sendiri masih punya orang tua di atas itu, yang dikatakan Datuk Pangulu Ruhun Jani. Artinya apa? Datuk Suri Dirajo itu adalah generasi ketiga. Di atasnya ada Indojati, di atasnya ada Pangulu Ruhun Jani. Jadi kedatangan Sri Maharajo Dirajo itu bertemu dengan generasi ketiga menurut Ka'bah Tareh. Nah, Ka'bah Tareh Datuk Ningalau bercerita tentang generasi kedua yang dikatakan Sang Hyang Indojati dengan istrinya Putih Sarimayang atau Sang Hyang Jatojati. Kita akan bahas atau mungkin kita akan tuturkan suatu saat tentang kisah Ka'bah Datuk Ningalau yang dikatakan adalah Sang Hyang Indojati itu orang tua atau bapak dari Datuk Suri Dirajo, dan itu akan menjadi mertua dari Sri Maharajo Dirajo, orang pertama dalam Tambo. Maka dikatakan Ka'bah Tareh karena itulah inti dari orang-orang yang dianggap menjadi pendiri Minangkabau. Saudara, di luar itu ada Ka'bah yang tidak termasuk dalam warisan yang disako dan dipusakoi oleh para guru adat, para tokoh adat. Itulah Ka'bah yang milik masyarakat, yang berkembang di tengah masyarakat, yang dihasilkan oleh para tukang Ka'bah. Kita akan bahas
Ka'bah yang milik masyarakat dengan pola yang berbeda. Kalau Ka'bah tarikh itu umumnya berkaitan dengan para pendahulu, para tokoh, para pendiri Minangkabau, dan para pewaris kerajaan-kerajaan. Jadi bukan satu kerajaan, saudara, kerajaan-kerajaan selingkaran Minangkabau. Ada banyak kerajaan. Itu Ka'bah menurut para guru adat, para pewaris tuturan adat. Tidak banyak dikenal masyarakat. Baik, itu yang pertama. Kita akan lanjutkan tentang Ka'bah sebagai sastra lisan masyarakat. Dan apa kira-kira isi ceritanya masing-masing dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.